Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Di tanganku ini adalah iPhone 8. Dan di tahun 2024 ini sebenarnya iPhone 8 ini bisa ngapain aja sih? Masih bisa dipakai nggak sih untuk kehidupan sehari-hari? Jadi tanpa banyak basa-basi guys ya, kita langsung bahas secara detail aja untuk iPhone 8 yang baru gue beli belum ada sebulan ini teman-temannya. Let's go! Oke guys, jadi gue tuh lagi nyari iPhone yang kecil ya teman-temannya. Compact, size-nya bisa dibawa kemana-mana. Kemudian masih menggunakan Touch ID. Terus kameranya masih oke-oke aja dan performanya masih layak di tahun 2024 ini. Jadi sebenarnya tuh ada dua pilihan, iPhone 8 dan juga iPhone SE 2020 teman-temannya. Nah, secara sekilas untuk iPhone 8 dan juga SE 2020 tuh identik sama persis ya. Jadi kadang-kadang gua aja nggak bisa ngebedain ini SE 2020 atau iPhone 8 teman-temannya. Nah, jadi pada akhirnya gua choose untuk beli iPhone 8 ini karena dengan harga yang sama gua dapetin storage di angka 256GB. Sedangkan kalau misalkan SE 2020 gua cuma dapetin storage 64GB yang menurut gue secara pribadi 256 di compare dengan 64GB itu jauh banget perbedaannya. Jadi gue ambil yang 256 iPhone 8 ini teman-temannya. Selain itu untuk RAM di iPhone SE 2020 di angka 3. Kemudian kalau untuk iPhone 8 ini RAM-nya cuma 2 guys ya. Selanjutnya untuk dari chipset, iPhone 8 ini masih menggunakan chipset A11 Bionic, sedangkan untuk iPhone SE 2020 sudah menggunakan chipset A13 Bionic. Untuk dari sisi kamera sih sama-sama aja, nggak ada perbedaan sama sekali. That's why gua ngerasa kayaknya cuma perbedaan dari sisi chipset dan juga dari RAM. Maka dari itu gua choose untuk pilih iPhone 8 aja. Karena kalau untuk baterainya kalau nggak salah sama persis ya di angka 1800-an mAh teman-temannya. Nah, selanjutnya kenapa gue suka banget dengan iPhone 8 ini? Karena sebenarnya dari sisi performanya itu masih bagus-bagus aja guys ya di chipset A11 Bionic ini teman-temannya. Oke, kalau untuk iPhone 8 ini sendiri itu mentok di iOS 16, tapi jangan khawatir, Apple itu masih memberikan update minor kok untuk iOS 16 teman-temannya. Terbukti untuk di iPhone 8 gue ini masih dapetin update terbaru yaitu 16.78 yang menurut gue secara pribadi untuk dari sisi performanya itu masih enak banget teman-temannya. Gue sehari-hari itu paling cuma main Instagram teman-temannya, nyari ide ataupun main TikTok yang menurut gue secara pribadi tidak ada permasalahan sama sekali. Semuanya lancar, bisa dilibas dengan sempurna teman-temannya. Tapi memang gue tidak pernah ngarepin performa yang sangat smooth teman-temannya, karena memang kalau untuk iPhone 8 ini kan udah jadul. Jadi kalau kadang-kadang dia tuh agak sedikit lambat ya gue harap itu nggak menjadi masalah buat gue secara pribadi, karena gue bisa toleransi sih ya, namanya juga udah iPhone agak lama. Tapi so far jarang banget sih gue ngerasain kalau untuk iPhone 8 gue ini lemot teman-temannya. Rata-rata kalau untuk iPhone 8 gue ini semuanya tuh lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali guys. Diajakin main Mobile Legends gue bisa compare kalau untuk Mobile Legends itu smooth banget. Bahkan gue bisa ngeklaim kalau untuk iPhone 8 gue ini pas main Mobile Legends itu sesmooth iPhone 13 teman-temannya. Ini sejak gue update ke iOS 16.78. Pas update di 16.77 kemarin gue ngerasain kalau untuk main Mobile Legends biasa aja, tapi pas update ke 16.78 smooth banget guys ya. Untuk grafiknya juga rata kanan teman-teman. That's why kalau untuk iPhone 8 ini gue rasa itu masih bagus banget di tahun 2024 guys ya. Oke guys, jadi kalau kita masuk ke sisi kamera, untuk iPhone 8 ini untuk kamera depan memang dianggap 7 megapiksel dan untuk kamera belakang dianggap 12 megapiksel, tapi bukan berarti hasilnya bisa kalian remehin guys ya. Untuk hasil video dan foto iPhone 8 baik kamera depan maupun kamera belakang, gue masih bilang cukup ya untuk di tahun 2024 ini. Cukup untuk bikin kalian tetap pede ya dengan hasilnya. Karena memang gue ngerasain selama kalian foto di siang hari teman-temannya, cuacanya bagus, cahaya yang cukup, kalian nggak usah minder, hasilnya bagus banget. Tapi kalau misalkan untuk di malam hari, kalian mungkin akan menemukan yang namanya noise, dan menurut gue secara pribadi itu adalah hal yang biasa guys. Ini iPhone itu udah agak-agak jadul teman-temannya. Jadi kalau di compare dengan iPhone 7 ke bawah udah jauh banget teman-temannya. Antara iPhone 7 dengan iPhone 8 gue ngerasa gapnya tuh terlalu jauh teman-teman, walaupun cuma beda satu chipset doang. Nah, jadi di sini gue pengen menekankan ke kalian, sebenarnya kalau iPhone 8 ini yang paling gue suka itu adalah dari sisi multitaskingnya teman-teman ya. Kalau misalkan multitaskingnya itu enak banget, gak ada masalah sama sekali. Selama gue pakai iPhone 8 ini, gue belum pernah mengalami yang namanya tiba-tiba iPhone gue tuh crash, nge-freeze, nge-hang tiba-tiba, terus tiba-tiba macet sendiri atau keluar dari aplikasi, nggak pernah sama sekali. Semuanya tuh berjalan dengan lancar teman-teman. That's why gue itu masih suka banget dengan yang namanya iPhone 8 ini. Walaupun banyak banget yang nanya ke gue, bang iPhone 8 lu dijual atau enggak sih bang, pengen gue beli. Gue saat ini nggak ada niatan ngejual iPhone 8 ini sama sekali teman-temannya. Nah, bagi gua iPhone 8 itu masih amat sangat bagus guys. Gue sangat rekomendasiin ke kalian kalau pengen nyari iPhone secondary untuk pemakaian sehari-hari. Selama unit yang kalian cari itu partnya itu masih bagus, gue rasa nggak ada masalah sih beli iPhone 8 di tahun 2024 teman-temannya. Tapi kalian harus bener-bener bijaksana ya kalau misalkan pengen beli iPhone di marketplace toko hijau ataupun toko oranye. Karena untuk iPhone 8 ini sendiri gue tuh beli COD sama orang dari Facebook teman-temannya.
Dari Facebook itu gue COD-an sekitar 30 menitan, gue cek review Tools-nya di angka 95% teman-teman ya, 95 bintangnya. Jadi so far di sini memang terdeteksi di review Tools itu kalau untuk iPhone gue ini udah ganti baterai, dan yang ngejual juga memang mengakui udah diganti baterai karena ini pemakaian beliau sehari-hari teman-teman ya. Oke, jadi gue bisa bilang sebenarnya gue itu coba-coba untuk beli iPhone 8 itu berakhir dengan kepuasan gue secara pribadi teman-teman ya. Karena secara nggak langsung memang gue sangat butuh waktu untuk memilah-milah kira-kira mana nih yang harus gue beli teman-teman ya. Yang jual iPhone 8 itu banyak banget, tapi yang bagus kita nggak tahu teman-teman ya. Mungkin 1:100 guys ya. Dan untungnya untuk iPhone 8 yang gue beli ini masih bagus banget teman-teman ya. Dan untuk layarnya sendiri, gue kan pernah tuh pakai iPhone 8 sebelumnya, mungkin 2 tahun yang lalu. Gue langsung ngerasain perbedaannya di saat gue pakai iPhone 8 ini dibandingkan dengan iPhone 8 yang pertama kali gue pakai, itu bedanya jauh banget teman-teman ya. Jadi so far kalau untuk iPhone 8 ini sendiri, walaupun dia mentok di iOS 16 tapi masih mendapatkan update iOS minor dari Apple teman-teman ya. Kalian jangan khawatir. Untuk kamera masih bagus. Untuk main game Mobile Legends masih sangat santai. PUBG gue nggak pernah coba sih teman-temannya karena gue nggak main PUBG lagi. Tapi gue bisa ngeklaim kalau untuk Mobile Legends sesemut itu. Untuk main Clash Offline juga lancar-lancar aja. Kalian ajakin buat nonton Netflix, jangan dikata gue udah nonton Netflix teman-temannya di iPhone 8 ini. Gue dengerin Apple Music, gue dengerin TikTok, gue dengerin Instagram, buka Shopee, belanja ini, belanja itu, semuanya di iPhone 8 gue. Sedangkan iPhone 13 gue nganggur teman-temannya. Itu yang menjadi kenyataan sekarang ya. Jadi sekian video gue kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran bahwa iPhone 8 ini sebenarnya nggak kaleng-kaleng teman-temannya. Si kecil yang benar-benar sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dengan catatan selama kalian bisa dapetin unit-unitnya yang part di dalamnya tuh masih bagus teman-teman ya. Sekian video gue kali ini guys, semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran betapa indahnya iPhone 8 ini selama kalian dapetin unit yang bagus teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-teman ya. Bye bye.